Maka saya lihat yang mana? Semuanya, jangan cuma tiba-tiba. Wah, ini gereja hebat ini. Kamarnya 3. Oke. Ya. Kenapa? Oh. Ya. Udah. Siapa yang keluar? Oh, Pak Hasan. Pak Hasan kemana Pak Hasan? Oh, keluar. Ambil selimut. Terima kasih Bapak Ibu Pembalam untuk kesempatan saya di sini hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara. Sudah pindah dari Newtown ke sini, lebih lega, lebih iya. Oke, ada sudah dulu Pak Dim? Oke, iya. Mau Pak Hasan ya? Kok belum masuk? Mana ini Pak Hasan? Baik. Kita akan belajar firman Tuhan. Oke. Kalau saya mengatakan sebuah kata value, nilai, itu yang keluar di pikiran saudara itu tentang apa? Value. Mikir apa kata value? Kalau diteruskan ada kata valuable. Nah, ya. Nah, value itu muncul apa di benak kita, di pikiran kita dengan kata itu? Anak-anak muda dan juga mikir value, sebuah nilai, barang, harga, yang lain, barang, harga, kehidupan, apa? Kehidupan, bukan. Pengorbanan, bukan. Barang, harga, kehidupan, pengorbanan, kualitas. Kalau kita bicara value itu pasti quality. Nah, sebuah kualitas, saya usul bahasan kalau dia lebih diberikan di sistem di bidang. Kalau bangun itu tidak apa-apa ya, mamanya banyak 4 ya. Dan jangan dibilang itu. Karena beberapa menit, saya biasa dengan anak-anak kecil. Dengan 7 Maret yang lalu saya bawa bayi umur 10 bulan dari Batam ke Papua. Saya gendong sendiri karena anak dibuang semua. Kasihan mereka. Bapaknya meninggal kecelakaan, ibunya nggak kuat bayar anak, jadi TKW ke Arab. Ya anaknya, ya saya bilang terus ambil anak itu nggak salah. Ya saya bawa ke Nabi ditanya di sana itu perempuan. Jadi saya itu dengan anak-anak biasa. Oke, saya lanjut. Jadi kalau kita mendengar kata value, maka kita harus ngomong quality. Kualitasnya, maaf, jangan marah saya ngomong ini. Orang Indonesia itu punya sikap yang salah. Salah satu, ya orang Indonesia itu maunya barang gede tapi murah. Maaf, ayo jujur ya atau tidak? Ya toh, itu salah saudara. Ya, terus kalau cari apa-apa cari yang murah tapi yang banyak. Kerupuk. Maaf, saudara jangan. Belajarlah untuk menghadapi apa saja. Value itu lebih diutamakan. Quality-nya ya. Saya beri contoh, maaf, mungkin ada yang pernah kenal atau mungkin itu keluarga saudara. Maaf kalau itu keluarga saudara. Ya di Indonesia orang itu kalau bangun rumah, tahu kata jor-joran, saingan, ya betul enggak? Nah, yang untung arsiteknya, betul tidak? Kenapa arsiteknya untung? Yang untung kontraktornya, sipilnya itu. Kenapa? Ya, sumbang begini begitu. Maaf. Sehingga kita melihat banyak di Indonesia rumah yang wah, kok kita depan wah, begitu ya, megah. Maaf. Belum tentu yang punya kita tinggal di sini. Pembantu yang nikmati kebanyakan. Kira-kira jatuh tidak? Kenapa? Karena mereka gak menekankan value dari sebuah rumah. Value sebuah rumah bukan besar kecilnya, bukan lokasinya, bukan berapa mahalnya, bukan apa materialnya, tapi value sebuah rumah yang punya itu betah nggak tinggal di rumah itu sendiri.
Karena kalau kita pakai bahasa Inggris ada beda, a house dan a home. Betul tidak? A house bisa dibangun dengan duit. Setuju saya ngomong ini? A house bisa dibangun dengan duit. Saudara punya uang berapa, mau bangun rumah model apa, sebesar. Ternyata semua a house belum tentu a home. A home sampai hari ini saya belum menemukan terjemahan yang baku dalam bahasa Indonesia. Rumah saja, tempat tinggal. A home itu lebih dari sekedar rumah dan tempat tinggal, bukan? A home itu suasananya. Nah ini value dari sebuah rumah, bukan modelnya, bukan besar kecilnya, bukan materialnya, bukan harganya, bukan lokasinya. Setuju saya ngomong ini? Tapi a home-nya itu ada atau tidak? Nah, kalau a house bisa dibangun dengan uang, saya tanya kepada saudara, anak-anak muda yang belum menikah, dengar ya, penting buat kalian. Lalu a home itu yang bangun siapa dan dibangun dengan apa? Ayo, yang jawab. Kalau a house bisa dibangun dengan uang, kalau a home kasih, bukan cinta. Cinta itu lust. Love itu beda dengan lust. Ya. Di dalam cinta ada seks, tapi dalam love tidak ada seks. Kasih itu nggak ada seks. Maka itu anak-anak muda yang pacaran harus ada kasih. Belum boleh ada cinta. Cinta baru dimiliki oleh dua orang itu setelah mereka menikah. Kalau cinta dipakai waktu pacaran, korbannya pasti yang cewek. Betul? Karena menikah itu beda dengan orang beli sepatu. Catat itu baik-baik. Bedanya apa? Kenapa saya menemukan kalimat ini? Di Indonesia banyak jurah-jurah, saya sering ngajar, sering khotbah, ceramah. Tetapi saya yakinkan anak-anak muda, ingat ya, menikah itu bukan beli sepatu. Apa? Kenapa? Ayo, siapa bisa jawab? Bisa nggak orang beli sepatu titik? Nggak bisa. Nomornya itu beda. Loh, betul nggak? Nggak bisa beli sepatu titik. Pernah coba titik sepatu pasti nggak pas. Loh, betul nggak? Lalu kalau beli sepatu bagaimana? Nah, maaf ya saya ngomong, ini bukan ngomong jorok, tapi ini fakta. Yang punya anak perempuan, yakinkan mereka sejak kecil. Jangan mau kamu dicoba oleh pacar. Nah, yang nyoba-nyoba ini korbannya pasti yang cewek. Dicoba nggak cocok, kembalikan orang tuanya, kurang aja gitu. Nggak bisa. Menikah itu tidak sama dengan orang beli sepatu. Maka itu rusaknya pernikahan. Nah, ini yang kita mau belajar. Ternyata yang bisa membangun a home itu adalah papa mama yang hidup di dalam kasih. Setuju? Tetapi dua orang yang sama, yaitu papa suami istri tadi, bisa ciptakan neraka di tempat yang sama. Setuju nggak saya ngomong? Saya ulangi dengar. Dua orang yang sama yang tadinya bisa buat a home, buat surga di dunia, ternyata dua orang yang sama ini pun berapa hari kemudian bisa ciptakan neraka di tempat yang sama. Tempat apa itu yang sama? Rumah. Maka itu penting sekali kita memperhatikan quality atau value dari pernikahan. Saudara, ini harus kita pelajari. Yang ini sudah mau ditidurkan? Ya, kalau enggak, belum. Kalau kita tidak menjaga hidup kita dengan konsep ini, lihat, siapa korban pertama? Siapa korban pertama dari suami istri, ayah ibu? Anak-anak. Mereka adalah korban pertama.
yang akan hancur. Betul? Ingat, tidak ada seorang pun anak yang sebelum lahir buat proposal ke orang tuanya, tolong lahirkan saya loh. Ada tidak? Maka itu sakit hatinya seorang anak. Bukan karena tetangganya menyakiti, bukan karena omnya, tantenya menyakiti, tidak. Yang sangat membuat anak itu sakit hati justru yang melahirkan dia. Itu kalau disakiti anak itu sakitnya luar biasa. Maka itu jangan kita merusak pernikahan kita. Saya selalu marah pada orang tua yang egois. Dia bilang mau cerai, dia bilang mau cerai. Nggak mikir anak-anak ini mau jadi apa. Kalimat yang paling menakutkan buat anak-anak. Nanti kita masih bicara value dalam rumah tangga kita. Sebenarnya banyak hal kita bisa bicara value, tapi ini hal yang paling menyakitkan buat anak-anak. Kalau mereka mendengar pertanyaan dari yang melahirkan mereka, kamu mau milih ikut siapa? Ikut mama atau ikut papa? Sakit gak anak-anak itu? Jawab sakit. Maka itu orang tua boleh ribut seperti apa, tapi jangan ada kata cerai. Itu melukai anak-anak. Jangan egois. Anak-anak kita akan jadi korban dalam keegoisan kita. Maka itu Tuhan Yesus mengajar kepada kita di dalam masalah pernikahan. Harta yang paling mulia, harta yang paling berharga dalam pernikahan kita adalah mengampuni. Apa harta paling mulia dalam pernikahan kita? Mengampuni. Mengapa Alkitab mengajarkan mengampuni itu harta yang paling penting? Jadi value dalam rumah tangga kita. Adik-adik yang belum menikah, kau simpan firman. Mengapa Tuhan mengajarkan harta yang paling penting dalam rumah tangga kita dan nilai dari pernikahan kita justru pada mengampuni? Kenapa? Jawab, siapa bisa jawab? Kenapa mengampuni itu mutlak dalam pernikahan kita? Ayo, masa kita bisa jawab? Kenapa? Saya akan tunggu sampai saudara bisa jawab. Kenapa mengampuni itu mutlak dan itu harta yang paling berharga di pernikahan dalam semua pernikahan. Ini yang benar. Pengorbanan. Iya, kenapa harus ada pengorbanan? Ada kasih. Bukan karena ada kasih. Iya, kenapa? Karena sering terjadi. Terjadi apa? Nah, ini. Tidak ada ayat yang mengatakan kata ini, tapi saya menyimpulkan dari semua ayat tentang pernikahan. Lalu saya ambil kata pendeknya. Ternyata tidak ada siapapun dua orang itu menikah itu bisa ketemu orang yang cocok. Enggak bisa. Alkitab itu berkata kalau ada yang menikah ngotot ingin ketemu yang cocok, Alkitab berkata kawinlah dengan mayat itu baru cocok. Aneh bukan? Maka itu Alkitab menulis aku benci perceraian. Yang belum tahu ayatnya catat Maleakhi 2 ayat 16. Di PowerPoint aja. Ayatnya coba yang belum. Oh, di depan saya satu. Catat Maleakhi 2:16. Tidak ada buku di dunia ini yang punya statement. Ada bahasa Inggrisnya kan? Coba lihat bahasa Inggrisnya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Yahweh Tuhan. Enggak, bukan cuma enggak suka, benci. Mana bahasa Inggrisnya? Terjemahan apa? Nanti kita lihat. For the Lord, the God of Israel, said only King James ini ya, that He hate putting away.
Ada terjemahan yang lain nggak? Ini agak susah kalau bahasa Inggris. Ada terjemahan yang lain? Pakai terjemahan apa? Ya, ini nggak ada bahasa, nggak ikut masuk. Oh, nete. Ya, masuk di sini aja supaya dengar firman. Di mobil. Ada speaker. Nggak apa-apa, kasihan supaya dengar firman. Ya ini. Oke. If he hates and divorces his wife, maka ini cuma. Oke, pokoknya Tuhan itu benci perceraian. Catat. Sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg di abad yang ke-17 yang lalu, maka sampai hari ini dunia ini kira-kira ada lebih dari 5 juta judul buku. Ya. Nah, hebatnya bukan 5 juta buku, 5 juta judul buku. Nah, dari semua buku yang pernah dibuat oleh manusia, hanya Alkitab yang ada pernyataan aku benci perceraian. Mengapa dia benci perceraian? Sebab dalam pernikahan pasti ada ketidakcocokan. Itu pasti ada, simpan. Maka itu anak-anak muda yang mau menikah, jangan mimpi untuk menikah kok ketemu orang cocok. Maaf saya berkata agak kasar, maka itu yang masih ganti-ganti pacar terus. Ngapain kamu? Mau sampai kapan? Nggak akan ketemu yang cocok. Itu sebabnya kenapa orang-orang di negara barat lebih senang punya anjing daripada punya istri. Lebih senang punya anjing daripada punya anak. Karena ada psikolog di New York yang pernah buat ya research. Kumpul anjing itu stresnya ringan sekali daripada kumpul istri atau kumpul suami atau kumpul anak. Itu stresnya tinggi sekali. Maka itu anjing jadi kesukaan orang-orang di negara barat ini. Kalau kita sukanya kan di makan lain. Nah, saudara, maka itu jangan mimpi kalau menikah ketemu orang cocok, itu jangan mimpi. Karena pasti tidak cocok, maka itu Papa beri harta yang termulia. Apa tadi? Pengampunan. Jadi tiap kali pasangan kita salah, harus diapakan? Awas diracun. Harus diampuni. Terus begitu. Sampai berapa kali mengampuni? Alkitab bilang sampai berapa kali? 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7. Itu luar biasa. Jadi nggak ada habisnya kita mengampuni. Nah, disitulah value rumah tangga kita. Mengampuni. Dengar ya, Tuhan tidak suka kalau ada suami istri menuntut untuk pasangannya nggak boleh salah. Itu kejahatan besar. Pertengkaran dalam pernikahan selalu terjadi karena yang satu menuntut, yang satu nggak boleh salah. Maka itu ribut. Ya atau tidak? Nah, yang sudah menikah, ya atau tidak? Maka itu kalau terus menuntut tidak boleh salah, maka neraka ada di keluarga kita. Ada nggak manusia yang bisa salah? Ada. Manekin, boneka kayu. Betul? Siapa yang nggak pernah salah? Maka itu sebelum masing-masing kita menuntut pasangan kita untuk tidak salah, untuk diri sendiri dulu, untuk jangan salah. Saya tanya jujur, berani nuntut diri sendiri nggak bisa salah? Ya, saya tanya. Berani saudara nuntut dirimu sendiri nggak bisa salah? Loh, saya tanya, berani tidak? Nggak bisa. Mau sehati-hatinya, hati-hati itu berarti tetap kita bisa salah.
Orang Jawa punya filosofi yang sederhana. Ya. Dua hal yang saya pelajari dari orang Jawa. Satu, orang Jawa berkata begini, siapapun kamu, ya siapapun, tidak ada manusia bisa melihat punggungnya sendiri. Kok nggak jawab? Lain, cermin pun nggak bisa. Nggak ada orang yang bisa melihat punggungnya sendiri. Itu falsafah Jawa. Artinya apa? Ayo, artinya apa? Lo cepat jawab. Artinya apa kalau kita nggak bisa melihat punggung kita sendiri? Iya, kita perlu orang lain untuk melihat kekurangan kita. Nomor dua, orang Jawa berkata begini, selama orang itu masih bisa kentut, berarti dia masih bisa buat salah. Sederhana bukan? Orang Jawa berkata. Maka itu kalau suami nuntut istrinya nggak boleh salah, dia bisa saja tunggu dia kentut. Begitu pula sebaliknya. Ya, kalau istri nuntut suami nggak boleh salah, tunggu dia kentut. Itu konsep yang sederhana. Oke, ini masih bicara value, ya. Tiga ini saya ingin ajukan kepada saudara. Perhatikan. Sebagai manusia, kita pernah salah nggak dia dari yang kemarin? Ayo jawab, pernah salah nggak dia dari kemarin? Iya. Salah. Nah, sering, betul. Bukan pernah. Sering. Betul? Beda loh pernah dengan sering. Nomor dua, hari ini kita bisa salah. Sangat bisa. Besok bisa salah lagi nggak? Nah, jahat nggak? Kalau kita sadar kemarin bisa salah, pernah salah, hari ini bisa salah, besok akan salah lagi. Kalau kita pasangan kita nggak boleh salah, ini bajingan betul ini orang. Dan itu aja. Setuju saya ngomong ini saudara? Maka itu lagi sekali. Harta yang termulia dalam rumah tangga kita itu bukan emas berlian, bukan deposito, bukan surat berharga, saham, bukan rumah, bukan. Tapi apa tadi? Pengaruh. Itu harus terjadi terus sepanjang umur pernikahan kita. Maka kalau di rumah tangga kita, di pernikahan kita ada pengakuan, maka value-nya itu luar biasa. Nah, saya terus cari ayat-ayat di Alkitab. Dan mana cara kita bisa menilai ya value tadi? Saudara buka Ibrani 13 ayat 4. Ya, Ibrani 13 ayat yang keempat. Ada di PowerPoint ada yang NLT nggak? New Living Translation, The Message. Ayo asal itu penting, banyak terjemahan itu lebih hebat. Alkitab bahasa Inggris itu punya lebih dari 200 terjemahan. Harus terpakai, hebat sekali. Indonesia baru punya 9. Ya, Indonesia punya 9 Alkitab terjemahan dalam bahasa Indonesia yang beda-beda. Oke? Hendaklah kamu semua suruh apa? Nah jangan sebelum hormat itu kata penting sebelum hormat justru. Nah, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Bukan apa-apa yang perlu dihormati, tapi pernikahan. Penuh hormat terhadap perkawinan. Terus permintaannya dan baca dan janganlah apa? Apa kata lain mencemarkan? Apa kata lain mencemarkan? Menodai. Apa yang tidak boleh dinodai? Itu yang saya kaget. Saya nggak akan lupa. Juli tahun 87. Pertama kali Roh Kudus mewajibkan ayat ini. Waktu itu saya di rumah teman saya di seorang rumah dokter gigi, dokter gigi Kamaludin di Surabaya. Saya lagi
merenung firman Tuhan. Ayat ini muncul, saya kaget. Kenapa? Menurut saudara, adakah pemerintah di negara mana saja, baik pemerintah federal maupun pemerintah daerah, provinsi atau state, itu yang buat sensus tempat tidur penduduknya? Ada nggak di dunia ini? Kira-kira aja menjawab, ada tidak? Itu pemerintah nganggur itu, kok tempat tidur di sensus. Tapi Papa di surga buat sensus tempat tidur kita. Ini saya kaget. Saya dibawa Roh Kudus untuk meneliti kenapa tempat tidur ini. Makin hari saya merenungkan Ibrani 13 ayat 4, semakin kagum dengan Papa di surga. Ternyata value pernikahan kita itu nilainya di tempat tidur. Saya ulangi, value nilai rumah tangga kita lagi sekali bukan rumahnya di Bondan atau di Elwood ya, atau di Double B, bukan. Kalau orang Sydney pasti tahu bedanya Double B apa, Bondi apa, Elwood apa, bukan? Tahu kan bedanya? Oh di Jakarta, ayo kalau orang nyebut rumahmu mana? Pondok Indah. Yang satu mana? Pondok Labu. Betul nggak? Lain. Ya, oke. Ada orang Makassar di sini? Ada orang Makassar? Di Makassar itu ada dua daerah yang nggak jauh. Satu namanya Panakukang, maju lagi dikit ke arah airport namanya Panaika. Nah, Panakukang itu daerah orang kaya. Panaika itu kuburan. Nggak jauh. Value rumah tangga kita bukan pada di mana lokasi rumah kita kalau besar, tapi value-nya di tempat tidur kita. Ayo saya buktikan. Jadi yang belum menikah, saudara bisa belajar melayani. Rumah tangga yang harmonis, tempat tidurnya sepi atau ramai? Ayo cepat jawab. Rumah tangga harmonis, tempat tidurnya sepi atau ramai? Ramai. Bukan ramai karena gegeran, lain ya. Suami istri yang harmonis akan selalu kekurangan waktu untuk cengkerama, atau kata bercengkerama itu bahasa Melayu. Ya, untuk cerita-cerita di tempat tidur akan kurang waktu. Rumah tangga tidak harmonis, tempat tidurnya pasti sepi. Kenapa sepi? Sebab ngomong panjang ribut, ngomong pendek ribut, lebih nggak ngomong. Betul? Itu pernikahan. Maka itu banyak suami istri kalau nggak harmonis, yang satu pura-pura tidur dulu, padahal tidur ngorong-ngorongan karena malas diajak ngomong. Jadi kalau masuk pasti ribut, ini masuk pasti ribut. Rumah tangga yang value-nya duit atau rumah tangga mata duitan juga kelihatan di tempat tidur. Yang didiskusikan duit terus, nggak ada yang lain. Ngomongnya saldo, belanja, promosi, itu rumah tangga mata duitan. Maka itu jujur, 2 minggu terakhir di tempat tidur kita ada apa? Ngerti bertanya? Nah, itulah value pernikahan kita. Nggak bisa bohong, tempat tidur itu nggak bisa bohong. Saya mau buktikan dengan anak-anak. Karena Tuhan Yesus ngomong apa saja belajar kepada anak-anak. Ya, anak-anak itu paling tahu suasana hati papa mama. Betul tidak? Kalau papa mama lagi nggak beres, walaupun nggak ribut suara, anak-anak rasa nggak? Oh, ini nggak beresin orang. Rasa tidak? Rasa. Maka itu, kalau kita lagi harmonis dan kita di tempat tidur, lihat anak-anak pasti buat rame di sini, lompat-lompat main di tempat tidur dia tadi. Anak-anak itu tahu bahwa di tempat tidur papa mamanya itu ada surga.
Tapi lihat begitu kita ribut, anak-anak nggak berani ke sebuah tadi. Suasananya nggak enak. Itu yang saya teliti ayat. Luar biasa. Maka itu suami istri, lihat. Saya mau ngomong langsung. Semua perselingkuhan, catat ya, semua perselingkuhan dalam pernikahan itu mulainya pasti di tempat itu. Begitu dua orang ini nggak beres di tempat itu, pasti pintu selingkuh langsung terbuka. Kenapa? Karena capek nungguin yang nggak beres-beres ini tadi. Maaf ya, Alkitab itu luar biasa. Ngajarkannya teliti sekali. Maka itu suami istri harus terbuka, harus jujur dengan pasangannya waktu di tempat itu. Katakan ya, kita semua sudah dewasa, walaupun ada yang belum menikah, kalian perlu belajar nanti. Maaf, saya ngomong apa adanya. Suami istri, oke, maaf ya, having sex together is okay, bisa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau hati dua orang ini lagi nggak pas, ya lagi nggak enakan, maaf sama, percayalah dua orang ini masih bisa having sex, tapi tidak ada kasih di sini. Karena lagi marah. Kira-kira ya atau tidak? Ayo kita jujur. Nah ini yang menyebabkan setan masuk dalam pernikahan ini. Lalu gimana ayatnya? Ayo kita buka 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Alkitab ini sangat teliti. Maka itu tadi masih ayat 4 ini ya, orang Sunda, orang Cina kan dihakimi Tuhan. Ingat Ibrani 13 ini. Tempat tadi saya belum selesaikan. Maka itu hati-hati. Ya, kita masih bicara value. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Saya akan bahas satu persatu ayat. Dan tolong simpan ayat-ayat ini, baik yang belum menikah itu untuk pernikahan juara nanti, yang sudah menikah kita akan periksa rumah tangga kita dan kita tolong teman-teman kita. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula siapa? Istri terhadap suami. Maaf, semua kita ngerti bukan kata kewajiban itu artinya apa? Seks. Tunggu dulu, ayat 3-nya dulu. Ngerti kata kewajiban? Ada bahasa Inggrisnya nggak? Coba harus bahasa Inggrisnya. Coba dulu terjemah di sini. Oh, saya. Oke. Coba lihat. Let the husband render unto the wife due benevolence. Itu artinya apa? Benevolence? Ini benevolence. Oh ini yang spesifik. And ini lebih mudah. A husband should fulfill his marital duty. Lebih bagus. To his wife. And likewise a wife. Jadi sama. Fulfill her marital duty to her husband. Alkitab itu jujur, bicaranya belak-belakan apa. Jadi dua-dua punya tanggung jawab yang sama. Catat. Keinginan seks buat suami istri ternyata jarang sekali, maaf ya saya ngomong apa adanya, yang dua-duanya siapnya bareng. Nanti kata ini ya, saya harus orang. Jarang sekali. Justru yang terjadi dalam pernikahan itu, misalnya, kok jadi kosong bangku di sini? Kemana mereka semuanya? Warga, sekarang mau ke toilet. Ini harus dengar semua, penting. Kalau enggak, kuasa belum balik juga. Oh di situ. Oh anaknya, ini tolong sampaikan ya, ini penting sekali. Suami istri selalu nggak bareng
keinginannya. Itu selalu. Misalnya yang kali ini suami siap, istri nggak siap. Nanti kali berikut kebalikan, istri siap, ini mana bisa berubah? Pokoknya kebalikan. Selalu begitu. Nah, karena ada firman ini, maka penting yang tidak siap itu berkata jujur pada yang siap. Sekarang kita lihat ayat 4. Tetap bahasa Inggrisnya dulu ya. Tetap bahasa Inggrisnya dulu. Coba kita lihat ayat 4. A wife does not have authority over her own body, but her husband does. Equally, a husband does not have authority over his own body, but his wife does. Bahasa Indonesia sama. Seorang suami tidak punya hak atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. Ayat 4, ayat 5. Dan seorang suami tidak punya hak atas tubuhnya kecuali istri. Ini hebat sekali. Jadi begini, suatu saat yang suami siap, istri nggak siap. Ya, saya akan ngomong belak-belakan apa ada. Dalam fakta itu, ya jangan marah ya saya tanya. Dalam fakta itu, biasanya suami atau istri yang suka menghukum pasangannya dalam masalah ini. Ngerti kata suka menghukum? Nggak mau melayani. Biasanya suami atau istri? Nggak apa-apa ya. Maaf, nggak usah takut. Siapa? Ngomong. Betul. Saudara, ternyata dalam fakta hidup istri itu yang sering menghukum suami. Maka itu hati-hati pernikahan. Kalau lagi tidak siap, harus jujur pada pasangannya. Jangan begini, jangan banyak tanya, pokoknya enggak. Awas ada kata-kata seperti ini. Ini setan akan masuk di pernikahan. Harus jujur kepada yang siap. Kenapa aku hari ini tidak siap? Nah, ketika yang siap itu mendengar alasan pasangan yang tidak siap, maka yang siap harus menolong yang tidak siap. Karena ayat itu doesn't have authority for his or her own body. Itu penting. Jadi begitu kita menikah, tubuh istri milik siapa? Suami. Tubuh suami milik siapa? Nggak boleh punya hak. Ini hak. Tidak bisa. Setan akan masuk nanti di sini. Maka itu semua penting untuk berunding. Ayat 5 bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Ya pas bahasa Indonesia dan ayat 5 bahasa Indonesia. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama. Nanti kita keluarkan kata persetujuan bersama itu kita keluarkan. Karena ini penting, ini kunci. Untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya siapa? Bedes elek ini saudara. Saudara tahu ya? Kunyuk jelek satunya selalu mengganggu rumah tangga. Supaya siapa? Iblis tidak menggodai kamu karena kamu tidak taat. Nah, di dalam pernikahan kita kata persetujuan bersama itu penting. Bahasa Inggrisnya do not deprive one another. Nah ini dia. Except when you agree. Ini berlaku juga untuk mendidik anak-anak. Banyak anak-anak bingung dengan papa mamanya. Kenapa bingung? Papa bilang boleh, mama bilang tidak. Nanti lain kali lagi mama bilang boleh, papa bilang tidak. Terus anak ini bingung. Dalam banyak hal, masalah belanja juga harus ada persetujuan bersama. Ya, contoh ini kalau saya ngajar konseling pernikahan ini penting. Tergantung ya, plafon batas pengeluaran berapa tergantung pendapatan masing-masing. Misalnya kalau ini di Australia, misalnya belanja $100 ke bawah, misalnya ya, oke, masing-masing. Tapi $101 ke atas harus persetujuan bersama.
Nah kalau dua orang ini lagi nggak bersama-sama, kan ada telepon, betul nggak? Nggak ada alasan nggak ada telepon sampai sekarang, awas. Berunding, karena itu perjanjian untuk apa saja. Nah apalagi ayat ini bicara tentang tinggal bersama, having sex, harus ada persetujuan bersama. Terus, then come, except when you agree for a time to devote yourselves to prayer. Oke, kita nggak bahas, kita tahu. Then come together again. Otherwise, Satan may tempt you because of your lack of self-control. Jadi saudara-saudara percaya, penyebab perselingkuhan itu karena tempat tidur, Mas. Karena nggak saling puas. Kenapa nggak saling puas? Karena nggak jujur. Maka itu hati-hati. Kalau kita kembali ke Ibrani 13 ayat 4 tadi, ternyata Papa itu nggak betah di surga. Dia bertanya ada di tempat tidur kita. Oh, nggak ada yang ngamen. Kenapa begitu? Lihat, dalam terminologi perjanjian lama, setiap kali Tuhan ngapain, pasti pesan kepada saudara kita, lepas sepatu, tempat ini kudus. Waktu dia ngapain? Perjanjian lama, ingat gak? Berapa banyak kisah Musa, Yosua, Daud, semuanya. Lepas sepatu, tempat ini kudus. Waktu Papa buat apa? Masa lupain. Waktu Papa ngapain? Berfirman, bukan? Bukan. Ayo di perjanjian lama, tiap kali dia buat apa, pasti pesannya begitu kepada saudara kita. Tempat ini kudus. Waktu dia kan gak usah ragu-ragu. Waktu apa? Intimasi, dan betul. Tapi sebelum intimasi, waktu dia apa? Hadir. Tiap kali Yahweh Tuhan hadir di suatu tempat, pasti berkata tempat ini kudus. Nah, ini yang saya gabung dengan Ibrani 13. Kalau sampai dia berkata, jangan kamu najiskan, jangan kamu kotori. Jadi kalimatnya dipakai sini. Menoda. Jangan kamu noda tempat tidur pernikahanmu. Berarti Tuhan apa di tempat tidur kita? Hadir. Ini yang saya tahu. Tanyakan, Papa, kenapa engkau lebih senang di tempat tidur kami? Pasti dia jawab, anak aja senang di situ, kok masa aku nggak boleh? Nah, itu jawaban. Amin. Lu ya nggak sudah? Berarti tempat tidur pernikahan itulah tahta raja segala raja di muka bumi, bukan di mimbar gereja, bukan. Di tempat tidur. Ini yang luar biasa. Berarti masalah apa saja dalam rumah tangga kita, kalau kita bawa ke tahta raja segala raja itu, akan selesai nggak masalah? Gimana tahtanya? Di tempat tidur kita. Jadi catat ya, kotornya tempat tidur saudara bukan kalau sibuk 3 bulan supaya nggak dicuci, bukan. Betul? Karena apa? Ada persundalan perjina. Itu yang maksud. Maka itu saudara, saya kembali lagi, value rumah tangga kita ternyata ada di tempat tidur kita. Hebat sekali Bapak Ibu. Ingat ya, masalah seks harus persetujuan bersama. Berunding baik. Awas ngomong, jawabannya tanya, pokoknya ngomong. Awas kalau ada kata-kata itu dalam pernikahan. Harus jujur, cerita benar. Nah, memang Papa kita ceritakan melalui seks antara laki perempuan itu beda. Nah, kita harus menghargai perbedaan ini. Jangan sampai setan masuk di keluarga. Ya, masalah kerjaan. Ya. Masalah kerjaan
masalah apa saja akan beres kalau kita beres di tempat tidur. Ngerti nggak maksud saya? Contohnya, kalau tiap hari kita itu beres di tempat tidur, begitu pagi-pagi kita keluar kamar, karena tanggung jawab kita untuk ke kampus, untuk kerja, untuk apa saja. Beres nggak hati kita keluar kamarnya? Beres tidak coba? Beres karena aman di tempat tidur. Lihat kalau suami istri lagi nggak beres tempat tidur, pagi-pagi bangun, anak-anak lagi main di ruang tamu, pas pintu kamar dekat situ. Miguel, kenapa kamu di sini? Bikin kotor aja. Anak tuh bingung, kenapa ini orang tiba-tiba keluar kamar itu? Pasti nggak beres tempat tidurnya di malam. Ngerti ilustrasi ini? Lo iya atau tidak? Nah, kalau kita beres di tempat tidur, kita ke kantor, kita kerja, kita kemana saja, surga itu ikut kita. Ketemu orang, ketemu apa itu enak sih. Tapi kalau nggak beres di tempat tidur, aduh. Nanti masuk kantor, orang senyum pada kita. Ngapain kamu senyum? Pernah nggak digituin orang pagi-pagi? Langsung, oh nggak beres tempat tidur itu malah nih orang dan gitu aja. Kan itu penting semua. Maka itu pengampunan, damai sejahtera, sukacita akannya. Kalau kita bisa hidup benar dalam tempat tidur. Jadi sekali value dalam hidup kita itu pasti akan kita bawa kalau kita pegang. Ya, udah. Jadi di tempat tidur itu tempat yang paling indah untuk kita bereskan apa saja, diskusi di situ, karena ada Raja segala. Amin. Indah bukan kalau begitu? Ayo kita lihat ayat yang lain. Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Ya. Karena itu buanglah apa? Dusta. Banyak orang nggak tahu kalau ayat ini untuk suami istri. Saya akan tunjukkan kalau itu suami istri. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, kata sesama anggota ini yang membuat saya sadar ini untuk pernikahan. Kenapa? Karena suami istri itu apa dengan apa? Saya sudah bingung punya jawab. Ayo, menurut Alkitab suami istri itu apa dengan apa? Ini lihat tangan saya ini kemana? Apa dengan apa? Pak itu jawabannya sebegini-begini. Kopi itu kan. Nah, kalau kepala dengan tubuh, saya catatnya tidak ada buku manapun di dunia yang pernah mengajarkan begitu laki-laki menikah jadi kepala, perempuan menikah jadi tubuh. Hanya kamu. Sekarang bayangkan kalau kepala dan tubuh nggak mau kerjasama, namanya Parkinson. Tahu Parkinson? Bahasa Jawa bilang apa? Buyutan. Ini goyang sendiri. Itu karena nggak pernah kerjasama, maunya sendiri. Berarti ini dengar, bagi suami istri hal yang paling menyakitkan bukan mertua campur tangan, bukan. Bagi suami istri hal yang paling menyakitkan adalah kalau mendustai pasangan. Sakit nggak jawab? Sakit. Kenapa sakit? Karena satu tubuh. Ayo, siapa yang pernah sakit gigi? Ada yang pernah bukan? Tetangga ketok-ketok kita marah nggak? Lu kan ada urusan dengan tetangga. Jadi ya, orang sakit gigi itu semuanya kena anu juga. Nah, kalau orang sakit gigi nggak mungkin cuma giginya yang merasa sakit, sampai dengkulnya pun ikut cepat-cepat cedera. Iya, nah itu sesama anggota. Kapan suami istri ada dusta? Kalau saya pakai bahasa Indonesia, ketika ada dosa di antara kita dua, pasti ada dusta.
Ya tapi maka dibuanglah dusta. Ini menyakitkan. Di mana suami istri ada dusta, di situ ada setan. Betul? Bekerja. 26. Oke. 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Bahasa Inggris apa ya? Bahasa Inggris. Ayat ini luar biasa. Saudara tanya psikolog akan setuju. Orang marah yang disimpan bahaya tidak? Merugikan orang itu sendiri. Maka itu menurut ayat 26 ini, yang boleh marah hanya yang sudah menikah. Yang belum menikah nggak boleh marah. Kalau mau marah menikah dulu. Kenapa? Karena dua orang ini nggak akan cocok kecuali dengan siapa tadi? Nah, pintar semua. Karena kita akan gesekan terus, akan benturan terus. Karena nggak cocok. Maka itu Tuhan izinkan suami istri boleh marah. Cuma ada jamnya, nanti kita lihat lagi. Be angry, karena disuruh. Lu kan disuruh nggak? Be angry, cuma suruh marah. Boleh. And do not sin. Nah, saya tuh mikir, apa ini aneh-aneh? Kata marah aja sudah dosa kok. Kok suruh marah lagi tanpa dosa? Kapan marah tanpa dosa? Don't let the sun go down on your anger. Nah, kalau saudara di Australia marahnya waktu summer itu panjang. Itu enak sekali. Iya, marahnya bisa panjang. Nah, kalau saudara pernah punya kenalan yang bisa bahasa Yunani, bahasa asli perjanjian baru, saudara kata, ternyata ayat ini tensesnya present continuous tense. Artinya terus menerus. Wah, saya bersyukur ada firman ini. Jadi suami istri begitu pagi bangun mau marah sampai sore. Begitu matahari terbenam, maaf ya, bergurau lagi, kritik-kritikan lagi kalau perlu. Wah, sudahlah, tertawa ramai sampai naik ke tempat tidur, tahta kasih kamu. Kan betul? Maksudnya tadi tempat tidur adalah tahta Yesus Tuhan Raja Selatan. Naiklah, berdamai di situ, wah, guyon lagi, terus tidur. Begitu besok bangun, mau apa kamu sekarang ya? Ayo lanjut, kemarin itu kenapa kami begitu? Itu sampai sore lagi. Ampun ya, aduh maaf betul, tak apa-apa, lagi. Sampai naik ke atas, begitu melek, lanjut, ayo. Saudara, ini luar biasa loh, saudara. Ada yang hampir. Kalau gitu kurang enak apa? Ada firman yang seperti ini. Enak nggak kalau gitu menikah beribadah? Saya tanya kok enak tidak? Tapi, ayo. Apa ayo tapi? Nah, belum sih. Begitu matahari terbenam selesai, berdamai kembali. Lalu ada yang tanya, lalu sampai kapan? Sampai bosan gegeran itu aja sudah. Lama-lama berhenti sendiri gak capek. Maksudnya berhenti gak capek. Hebat gak firman ini? Maka itu pengampunan, saya ulang, itu harta yang luar biasa. 27. Masih bahasa Inggris dulu ya. And don't give the devil an opportunity. Kalau bahasa Indonesia beda. Ya, jangan beri kesempatan pada iblis. Terjemahan lain, jangan menginapkan iblis di rumahmu. Nah, ternyata ayat ini nggak boleh kita baca berdiri sendiri hanya 27. Kalau kita gabung ayat 25, ayat 26. Berarti kapan suami istri mengundang iblis nginap di rumah? Kalau sudah matahari terbenam belum berdamai, berarti jam tidur bukan
Kalau sudah malam jam tidur. Nah kalau saudara dan saya nggak berdamai dengan pasangan kita, berarti setan ikut nginep di rumah kita malam. Nah ini nggak ada ayatnya, tapi percaya. Setan itu kalau beranak cucu lebih cepat dari nyamuk. Ngerti artinya? Ya, jadi kalau semalam saja setan kita undang nginep di rumah, besok pagi dia sudah punya cucu. Ngerti nggak? Jadi setannya tambah banyak dalam semalam. 3 hari nggak diusir keluar, dia punya buyut di sini. Kalau punya cicit setan itu di rumah. Kalau 3 minggu, apa? Satu kampung, setan di mana-mana itu neraka daripada. Ngeri. Ayo, ini mumpung masih ada matahari. Awas ya, belum dari sini. Awas ya. Hebat sekali. Tapi kalau sekali value rumah tangga kita ditentukan oleh apa? Quality. Dan quality-nya karena apa tadi? Berdamai terus. Maka home ada dalam keluarga. Amin. Surga akan turun ke bumi. Indah kalau begitu. Jadi bukan perceraian jalan keluar, bukan. Artinya mau menikah dengan siapa saja akan tetap bermasalah. Kalau saudara ingin menikah nggak punya masalah, cari dan nggak bisa kentut. Siapa dia nggak bisa kentut? Boneka, ayam mayat. Pasti aman. Tapi nggak mungkin dengan mayat, ngapain? Oke, siap mengampuni? Kalau enggak ya bubar, itu aja sudah. Siap mengampuni? Tuhan memberkati kita semua.